Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca, mari kita bersama-sama membacanya. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk boleh kami mengerjakan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami lakukan semua itu Bapa, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Kolose 1 ayat 9, 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang berikutnya, firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia sebagai seorang rasul yang membina jemaat yang ada di Kolose, ketika mendengar bagaimana iman percaya jemaat yang di Kolose, Rasul Paulus berkata, sebab itu ketika kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, begitulah keinginan Rasul Paulus supaya ketika jemaat ini sudah mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jangan hanya sekedar mengaku bahwa percaya kepada Tuhan Yesus sudah selesai, saudaraku. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat itu benar-benar bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan menerimanya dengan segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, hikmat itu adalah pengertian atau kecerdasan, kepintaran melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi pengertian yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, memang untuk mengenal Tuhan itu saudaraku, kita hanya bisa mengenal isi hati Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lain untuk bisa mengenal firman itu sendiri, bisa mengenal isi hati Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Satu-satunya cara ialah untuk melalui pembacaan firman Tuhan, mengerti tentang hikmat yang datangnya dari Tuhan, mengenal kebenaran yang dari Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi dengan firman Tuhanlah kita bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, saudaraku, karena isi hati Tuhan itu sudah tertera semuanya di dalam firman Tuhan. Ia telah melepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah,
inilah kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, bahwa awalnya kita hidup di dalam kegelapan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu sudah hidup di dalam kegelapan karena mereka dikeluarkan dari Taman Eden, saudaraku. Mereka hidup di dalam kegelapan. Nah, tetapi ketika Yesus datang dan dia rela untuk menebus dosa manusia, maka manusia yang hidup di kegelapan tadi akan dipindahkan. Ya, jadi Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, jadi ketika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka kita dipindahkan dari kehidupan kegelapan tadi menjadi kehidupan yang terang, karena Tuhan Yesus sendiri adalah terang kemuliaan Allah. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, benar saudaraku, pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Dia rela mati untuk disalibkan dan darahnya yang tercurah, itulah yang menjadi penebusan dosa bagi manusia. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka kita dibebaskan kita ditebus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi ada pengampunan dosa bagi kita, sehingga ada keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu saudaraku, kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Melalui Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita mau melakukannya, saudaraku? Karena janji firman Tuhan ini dapat kita miliki apabila kita mau membuka hati, kita mau mendengarkannya, kita mau melakukannya, supaya kita layak di hadapannya menjadi anak-anak kekasih hati Tuhan. Karena kalau apapun kata firman Tuhan, kalau kita tidak mau membuka hati, maka itu akan menjadi sia-sia, saudaraku. Karena firman Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Dia mau. Tuhan mau kita semuanya mau membuka hati kita. Jadi itu kembali kepada diri masing-masing, saudaraku. Apakah kita mau membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan mau memberi waktu kita untuk mendengarkan firman-Nya, untuk membaca firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, supaya kita yang hidupnya selama ini dalam kegelapan akan dipindahkan ke dalam terang kemuliaan Tuhan, untuk boleh menjadi murid-murid Tuhan yang diselamatkan, dan kita dilepaskan dari dosa, dan kita diampuni segala dosa kita, dan kita dimenangkan oleh darah Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini, Tuhan. Biarlah hati kami mau taat setia akan kebenaran-Mu. Bagaimana Rasul Paulus tiada henti-hentinya dia berdoa untuk jemaat, supaya jemaat semua mengenal akan hikmat yang datangnya daripada Tuhan dan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan, supaya mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Demikian juga Bapa, ketika kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami, memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman ini, supaya kami mau, semuanya kami mau membuka hati kami untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami mendapatkan keselamatan yang datangnya daripada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.